Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 207119038. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan yang insya Allah akan saya bahas pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya ingin sedikit mengingatkan kembali teman-teman apa itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan, bisa kita lihat pada gambar pertama merupakan contoh dari translasi atau perpindahan. Pada gambar yang kedua merupakan contoh dari refleksi atau pencerminan. Pada gambar yang ketiga merupakan contoh dari rotasi atau perputaran. Dan pada gambar yang keempat merupakan contoh dari dilatasi. Nah, langsung saja, adapun materi yang insya Allah akan saya bahas pada kesempatan ini, yakni mengenai refleksi geser, tepatnya pada bagian definisi dan teorema 12.2. Adapun definisinya yakni sebuah transformasi R dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan sebuah garis berarah AB yang sejajar G sehingga R sama dengan GAB dikali MG. Nah, garis G ini dinamakan sumbu refleksi geser. Oleh karena setiap translasi dapat diuraikan menjadi hasil kali dua refleksi garis, maka suatu refleksi geser dapat ditulis sebagai hasil kali 3 refleksi garis. Nah, untuk memperjelas definisi tadi, kita bisa memperhatikan pada gambar ini, yang mana ada sebuah garis yang bisa kita sebut dengan garis G. Kemudian ada ruas garis berarah AB. Kemudian terdapat titik P. Titik P ini apabila digeser sejauh garis berarah AB, maka kita dapat geserannya adalah di titik ini, yang bisa kita sebut dengan P0. Yang artinya geseran AB terhadap P adalah P0. Kemudian P0 ini apabila kita cerminkan terhadap terhadap garis G, maka dihasilkan cerminannya itu berada di titik ini. Bisa kita sebut dengan P double accent. Jadi cerminan dari P0 itu berada di titik ini. Bisa kita sebut dengan P double accent. Nah, P double accent ini yang disebut dengan refleksi geser dari titik P. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ia dikatakan refleksi geser dari titik P? Karena titik P apabila langsung kita cerminkan terhadap garis G, maka cerminannya atau bayangannya akan berada di sini. Bisa kita sebut dengan P aksen. Ini adalah refleksi awal. Dari titik P ketika dicerminkan langsung terhadap garis G. Kemudian P aksen ini akan bergeser sejauh garis berarah AB sehingga didapatkan P
P double aksen. Inilah mengapa sebabnya P double aksen ini merupakan refleksi geseran titik P. Dengan garis G merupakan sumbu refleksi geser. Maka didapatkanlah R itu sama dengan geseran AB dikali MG. Nah, selanjutnya kita melangkah ke teorema 12.2. Setiap hasil kali refleksi pada sebuah garis dengan sebuah rotasi mengelilingi suatu titik yang tidak terletak pada suatu garis tersebut adalah suatu refleksi geser. Bukti, diketahui refleksi MS dan rotasi Aθ andaikan T sebarang garis melalui S dan R garis melalui A, sehingga besaran sudutnya adalah 1/2 θ. Maka rotasi Aθ sama dengan MT kali MR atau teorema 11.2. Nah, teorema 11.2 atau rotasi yaitu jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, jika sudut antara garis S ke T adalah setengah θ, maka rotasi Aθ sama dengan MT kali MS. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar. Pada gambar, garis T dan garis S itu tidak tegak lurus. Namun, kedua garis ini berpotongan di A dan dapat kita lihat membentuk sudut 1/2 θ. Sehingga MS dikali RA, θ sama dengan MS dikali MT kali MR. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.